Halo sahabat Nubi, kali ini gue akan ngebahas alur cerita dari anime Yesterday wo Utate, atau yang dalam bahasa Inggrisnya Sing Yesterday for Me. Status selesai tayang musim Spring 2020 dan total episode 12. Genrenya drama, romance, seinen, slice of life, dan skor di MAL atau My Anime List adalah 7,4. Karakter penting ada 3, yaitu ada Nonaka Haru, Morinome Shinako, dan Uozomi Riko. Karakter utamanya ada di Riko. Bermula 6 tahun lalu, Shinako kelas 2 SMA di Kanazawa. Jadi ini latarnya di Kanazawa. Jadi Shinako ini pas kelas 2 SMA dia menyukai Yu. Yu itu punya adik laki-laki bernama Rou. Tapi Yu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Terus Shinako itu belum bisa move on. Tetapi sampai saat ini Shinako masih berhubungan baik dengan keluarganya. Keluarganya yang tampak di anime ini hanyalah ayahnya dan adiknya Rou. Lalu Shinako tamat SMA dan melanjutkan kuliahnya di Tokyo. Di Tokyo dia bersama-sama dengan Riko dan Takanori. 6 bulan kemudian setelah lulus dari perkuliahan, Shinako melanjutkan cita-citanya untuk menjadi guru dan berhasil menjadi guru di salah satu SMA di Tokyo. Riko hanya bekerja sebagai pegawai konbini. Ketika di perkuliahan, sebenarnya Riko ini menyukai Shinako dalam diam. Ketika Shinako sudah berhasil menjadi guru, terus datanglah adiknya Yu. Ro juga pindah ke Tokyo untuk masuk ke SMA di Tokyo karena ayahnya pindah ke Tokyo juga. Jadi semuanya saat ini berada di Tokyo. Sebenarnya Ro itu juga menyukai Shinako. Jadi dia ingin segera menggantikan tempat kakaknya di hati Shinako. Hari-hari yang membosankan sudah dilalui Riko. Lalu di suatu hari ketika dia sedang membereskan barang, ia bertemu dengan cewek aneh yang selalu membawa gagak di pundaknya, bernama Nonaka Haru. BTW Nonaka Haru ini adalah mantan murid SMA yang ada Shinakonya itu. Jadi ia dikeluarkan karena anak di bawah umur itu kan nggak boleh kerja di bar, kerja paruh waktu gitu. Terus dia mendapatkan stigma buruk dan akhirnya dia memilih buat keluar. Sebenarnya Riko sudah bertemu Haru 5 tahun lalu secara nggak sengaja, tapi Riko nggak sadar bahwa ia pernah bertemu. Semenjak hari itu Haru punya perasaan suka ke Riko. Ia sering datang ke konbini untuk sekedar bertemu dengan Riko. Riko menanggapi tingkah laku Haru dengan datar aja sampai suatu ketika Shinako pergi berbelanja di konbini tersebut. Lalu Shinako mengajak ngobrol si Riko di sebuah restoran yang tak jauh dari konbini tempat di mana ia bekerja. Di hari-hari berikutnya, Riko dan Shinako sering bertemu. Dan akhirnya Riko memutuskan untuk menembak Shinako karena dia udah ngempet dari masa perkuliahan. Tapi ketika dia nembak, dia ditolak oleh Shinako dengan alasan dia belum move on. Akhirnya Riko memacu sepedanya dan terjatuh, akhirnya murung, terus sakit. Baru berusaha menemani Riko yang hatinya telah hancur karena ditolak Shinako. Haru selalu ada buat si Riko. Dia selalu nemenin gitulah intinya. Tapi Riko tidak menunjukkan reaksi apapun ke Haru. Dia tetap berencana untuk menunggu Shinako sampai dia benar-benar bisa move on. Shinako berusaha melupakan Yu yang sudah tiada. Di samping itu, adiknya Yu, si Ro, ingin menggantikan tempatnya kakaknya tersebut.
弟みたいなものとしか思えない。 Tapi Shinako menganggap Ro itu sudah seperti adiknya sendiri. Tapi di sisi lain juga Shinako kayaknya ngasih harapan gitu. Sambil nungguin Shinako move on, Riko, sang MC kita, memperdalam hobinya dalam fotografi dan juga sekaligus menjadikan hobinya itu menjadi sebuah pekerjaan. Akhirnya Riko bekerja di sebuah media. Lalu dia keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai konbini. Lalu akhirnya Shinako berhasil move on dari si Yu. Lalu dia berpacaran dengan Riko. Dan akhirnya Haru menyadari kekalahannya. Lalu beberapa bulan kemudian si adiknya Yu, si Ro, juga melihat mereka sedang berduaan. Dan beginilah seharusnya cerita ini berakhir. 自分でも思ってたんだけど、心のどっかで違和感があってさ、卑屈になって、俺たち似た者同士だから、顔色を伺わないで済むこれぐらいの距離感がちょうどいいんだろうな。 Setelah 6 bulan berpacaran, Shinako dan Riko menyadari bahwa mereka lebih baik menjadi teman saja. Kenapa? Karena Riko sadar bahwa cintanya kepada Shinako itu hanya sebatas cinta monyet saja dan bukan cinta sejati. Menurut Riko begitu. Lalu dengan segera Riko menemui Haru di kota seberang dan akhirnya dia sadar bahwa dia telah menyukai Haru sebenarnya. Dan akhirnya Riko nembak Haru. Akhirnya mereka berdua pacaran. Dan pasti gue yakin ada yang kesel sama endingnya. Kelebihan dari anime ini visualnya bagus, sinematiknya dapat, juga kekurangannya dari sifat karakter itu sendiri. Ada Ro yang sifatnya masih kekanak-kanakan, Riko yang gak punya pendirian dan sedikit malas, Shinako yang susah move on, suka ngantungin orang juga. Haru di anime ini kurang diceritakan mendalam. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Arigatou gozaimasu.